Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai investasi sementara, yaitu dalam kasus Bank Dana Mulia. Ya, teman-teman bisa memakai referensi dari buku Intermediate Accounting Volume 2 FRS Edition, yaitu penerbitnya dari penulis bukunya Keiso, chapter 17. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa melihat pendahuluan dari kasus Bank Dana Mulia yang telah diberikan. Lalu untuk masuk ke transaksinya itu mulai halaman 27. Ini teman-teman diminta untuk membuat jurnal dari transaksi yang berhubungan dengan investasi dan perhitungan. Jadi nggak hanya jurnal tapi dengan perhitungannya. Oke, untuk singkat waktu, ini pada tanggal 1 Oktober 2010 Bank Dana Mulia ini membeli 15.000 lembar saham obligasi yang dikeluarkan oleh PT Margaria. Jadi untuk yang pertama kita akan menghitung harga perolehan obligasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nilai tunai nominal yaitu rumusnya 15.000 dikali dengan 1 juta harga per lembar sahamnya dikali dengan faktor nilai kini untuk bunga majemuk, yang mana N-nya itu 10 dan I-nya itu 5%. 5% dari mana? Ya dari 10 dibagi 2, karena pembayarannya itu 1 tahun itu 2 kali. Tuh. Lanjut, kita lihat di sini present value-nya 5% dengan periode 10. Nih 0,164 untuk nilai nominal. Kemudian nilai tunai bunga persentase bunga 12%, tapi ini dibagi pembayarannya selama 1 tahun 2 kali, berarti dibagi 2 berarti 6%, dikali dengan 15.000 lembar saham dikali dengan 1 juta harga per lembar saham, kemudian dikali faktor nilai kini anuitas itu sama tetap 5%, periodenya 10. Ini pakai yang kedua, lembar kedua. 5% 10 7,722 7,722. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita jumlahkan. Tunai nominal ditambah dengan nilai tunai bunga, jumlahnya 16.159.800. Kemudian untuk penulisan jurnalnya pada tanggal 1 Oktober 2010 ini jurnalnya investasi
obligasi pada kas. Nominalnya berapa? Ini 16 juta sekian itu. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 15 Oktober. Ini Bank Dana Mulia membeli saham. Ada 3 saham, yaitu perhitungan harga perolehan surat berharga saham. Itu saham biasa. Yang pertama itu saham biasa PT Cita Karya. Jumlah lembar itu 50.000 dikalikan dengan harga per lembarnya 8.000. Selanjutnya saham biasa PT Bima Anggara itu 25.000 dikalikan dengan 2.800. Selanjutnya saham biasa PT Harmoni Jaya jumlah lembar 10.000 lembar dikalikan dengan harga per lembar 5.500. Nah, ini untuk saham biasanya kita totalkan. Lalu di sini jumlah. Lalu teman-teman bisa dilihat di tabel ada biaya perolehan selain harga beli saham. Jadi ini nanti masuk ke pengeluaran dari Bank Dana Mulia. Masuk ke biaya perolehan selain harga beli. Ada 6 juta tambah dengan 875 tambah dengan 715.000. Maaf, nolnya kelebihan. Maaf, ini bukan dikali tapi ditambah. Oke, ini jumlah biaya perolehan harga beli saham dari saham biasa PT Cita Karya, saham biasa PT Bima Anggara, saham biasa PT Harmoni Jaya. Lalu untuk jurnalnya sendiri pada tanggal 15 Oktober 2010. Nah, jurnalnya surat berharga saham, surat berharga saham, beban perolehan surat berharga saham pada kas.
Nah, untuk surat berharga saham jumlahnya 525, bebannya 759.590, dan kasnya kita jumlahkan. Harga perolehan saham ditambah dengan beban 532.590. Untuk selanjutnya teman-teman lanjut ke transaksi yang ketiga. Untuk memperluas jaringan operasi bisnis perbankan, Bank Dana Mulia bermaksud untuk menanamkan dana dengan tujuan untuk menguasai sebagian kepemilikan Bank Arta Prima. Nah, pada tanggal 1 November 2010, Bank Dana Mulia membeli saham Arta Prima. Jadi membeli saham, jumlah sahamnya 2 juta lembar dengan harga 14.000 per lembar. Nilai nominal saham tersebut 10.000. Kemudian di baliknya ada komisi broker dan biaya lain-lain yang harus dibayarkan pembelian saham tersebut senilai 22.500.000. Jadi untuk yang pertama, teman-teman harus melakukan perhitungan terhadap harga perolehan investasi. Investasi yaitu sahamnya Bank Arta Prima. Itu harga Bank Arta Prima itu total lembar saham 2 juta dikalikan dengan harga per lembar 14.000. Nah, 28 juta. Kemudian tadi ada biaya perolehan saham. Nilainya berapa? Nilainya 22.500.000. Untuk jurnalnya pada tanggal 1 November 2010, Bank Dana Mulia itu membeli, berarti mengeluarkan kas, berarti jurnalnya investasi saham, beban perolehan investasi saham pada kas sama seperti jurnal yang di atas. Investasinya 28 juta, beban perolehannya 22.500.000 ditambahkan Dana Mulia harus mengeluarkan kas besar 28.022.500.000. Lanjut untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 15 November 2010, Bank Dana Mulia kembali melakukan pembelian saham PT Harmoni Jaya sebanyak 10 lembar dengan harga 5.600 per lembar.
ditambah komisi broker sebesar 845. Jadi kita hitung, perhitungannya sama dengan yang di atas. Tapi ini bukan Bank Dana Mulya, bukan Bank Arta Prima, tapi PT Harmoni Jaya. PT Harmoni Jaya. Harganya berapa? Yang dibeli berapa? 10 lembar. 10.000 lembar saham. Dikalikan, kurang 01, dikalikan dengan harga per lembar 5.600. Kemudian ada biaya perolehan investasi saham. Meliputi biaya broker dan komisi broker, yaitu senilai Rp845.000. Jurnalnya pada tanggal 15 November 2010. Jurnalnya sama, investasi saham. Ada beban perolehan investasi saham. Dakas nilainya 56 juta, komisinya 845.000. Dan Bank Dana Mulya harus mengeluarkan kas senilai Rp56.845.000. Lanjut, tetap di poin yang sama tapi transaksinya beda, yaitu pada tanggal 10 Desember Bank Dana Mulya membeli lagi 20 lembar saham PT Harmoni Jaya. Di tanggal yang berbeda, tapi PT-nya tetap sama. Kita hitung sama kayak yang di atas. Harmoni Jaya. Yang kedua yaitu membeli saham 20.000 lembar saham dikalikan dengan harga per lembarnya 5.700 per lembar. Nah, untuk komisi brokernya itu masuk ke biaya perolehan. Senilai Rp1.435.000. Untuk jurnalnya 10 Desember 2010. Untuk investasi saham, beban perolehan investasi saham, ada kas. Nah, investasi sahamnya nilainya 114 juta, bebannya 1.455.000, sehingga Bank Dana Mulya harus mengeluarkan uang senilai 115.435.000. Untuk selanjutnya masih di bulan Desember. Teman-teman bisa melihat di halaman 29
itu ada laporan laba rugi komprehensif Bank Arta Prima. Nah, di catatan teman-teman perhatikan ada pada tanggal 17 Desember 2010 Bank Arta Prima mengumumkan dividen tunai sebesar 250 per lembar saham biasa untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 28 Desember 2010. Dividen dibayarkan pada tanggal 28 Januari 2011. Jadi Bank Dana Mulia ini mendapatkan dividen dari saham Bank Arta Prima, tapi statusnya itu masih piutang, soalnya belum diberikan ke Bank Dana Mulia. Namun kita harus melakukan pencatatan terlebih dahulu pada tanggal 17 Desember. Sebelumnya kita hitung dulu berapakah besaran dividen yang didapat oleh Bank Dana Mulia. Perhitungan dividen yang diterima dari Bank Arta Prima. Nah, di sini untuk dividennya yang dibeli sahamnya Bank Arta Prima itu sebesar 2 juta lembar saham. Jadi 2 juta lembar saham dikalikan dengan dividen per lembarnya 250 rupiah. Jadi yang diterima adalah 500 juta. Ini masih piutang statusnya. Jadi pada tanggal 17 Desember 2010 untuk piutang dividen pada investasi saham senilai 500 juta. Nah, 500 juta. Lanjut ke tanggal 28 transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Desember Sindika Konsultan itu melakukan analisis kembali, yaitu Bank Dana Mulia membeli berbagai surat obligasi dari PT Mandiri dan PT Medco Oil. Jadi kita hitung satu per satu untuk obligasinya, nilai harga perolehan obligasinya, yaitu kita hitung dulu. Perhitungan harga perolehan surat obligasi PT Mandiri terlebih dahulu ya. PT Mandiri. Nah, untuk yang pertama kita tentukan kita cari nilai tunai nominalnya. Nilai tunai nominal itu dari jumlah saham yang dibeli 1000 lembar dikali dengan harga per lembar 1 juta. Kemudian dikali dengan nilai kini majemuk. Kali dengan nilai kini untuk bunga majemuk. Kita lihat di tabel ini, yang mana N-nya itu 7 dan I-nya interest rate itu 10. 7
dan 10. 7 dan 10. Oh, maaf. Bagian atas 7 dan 10. 0,513. 0,513. Kemudian untuk nilai tunai bunga dapat dari persentase tingkat bunga, yaitu 8% dikalikan dengan jumlah lembar saham dikalikan dengan harga nominal, jumlah lembar obligasi dikalikan dengan harga per lembar obligasi, kemudian dikalikan dengan faktor nilai kini anuitas, sama N-nya masih 7 dan persentasenya 10. 7 dan 10. 4,868. 4,868. Nah, kita jumlahkan teman-teman. Kita jumlahkan. Jumlahnya 902, 633, 600. Lalu untuk 902, 440. Ini harga perolehan untuk obligasi PT Mandiri. Lanjut kita perhitungkan untuk PT Medco Oil. Kita ganti Medco Oil. Sama teman-teman rumusnya, tinggal menyesuaikan aja. $2.500 lembar dikalikan dengan 1 juta, harga per lembar obligasi dikalikan dengan bunga majemuk, nilai kini bunga majemuk. Sampai di tabel 10 dan 7. Oh iya, masih sama. Kita pakai yang atasnya ya teman-teman, sama 0,513. Bawahnya nilai tunai bunga. Kalau untuk PT Medco Oil itu bunganya 12% per tahun. 12% dikalikan dengan jumlah lembar saham dikalikan dengan harga per lembar saham dikalikan dengan faktor nilai kini anuitas. Sama teman-teman bisa lihat di lembar kedua itu 10% dengan periode 7, 4,868. 4,868. Maaf. Nah, kita jumlahkan teman-teman. Tunai nominal ditambah dengan nilai bunga 4.743.42.900. Lalu kita jurnalkan. Kalau jurnal itu kita gabungkan sendiri-sendiri nggak apa-apa, kita gabungkan nggak apa-apa. Tapi di sini saya lebih memilih untuk samaan karena tanggalnya sama.
jurnalnya yaitu surat berharga, obligasi, pada kas. Oke, nilainya harga perolehan Mandiri ditambah dengan harga perolehan PT Medco Oil. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman untuk transaksi yang selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Desember diperoleh mengenai harga pasar per lembar saham dan obligasi yang dimiliki Dana Mulia. Jadi di sini kita harus menghitung laba atau rugi yang belum direalisasi. Oke, untuk yang pertama di sini kita harus menghitung laba atau rugi pembelian. Pertama saham dulu ya teman-teman. Sini kita tulis keterangan, kita bandingkan harga perolehan, harga pasar. Oke, yang kita hitung ini untuk saham 3 PT tersebut. Ada PT Cita Karya, PT Bima Anggara, ada PT Harmoni Jaya. Untuk PT Cita Karya sendiri harga perolehannya yaitu 50.000 lembar saham kalikan dengan nilai nominal itu 5.000 per lembar. 8.000 per lembar. Oke. Untuk harga pasarnya sendiri per lembar saham di PT Cita Karya itu 7.600. Berarti turun ya teman-teman. 50.000 kalikan dengan 7.600. Jadi turun teman-teman. Lanjut untuk PT Bima Anggara yang dibeli itu 25 lembar saham dikalikan dengan harga per lembar 2.800. Untuk PT Bima Anggara harga pasarnya turun lagi teman-teman, ternyata kalikan dengan 2.650. Nah, untuk PT Harmoni Jaya teman-teman jangan terpacu di kolom aja ya. Itu di kolom pada tanggal 15 Oktober membeli 10 lembar, pada tanggal 15 November 10 lembar, dan pada tanggal 10 Desember membeli 20 lembar. Jadi kita kalikan satu-satu teman-teman. Untuk yang pertama dulu tanggal 15 Oktober 10.000 dikalikan dengan harga perolehannya 4.500. Lanjut ditambah kurung membeli lagi 10.000 dikalikan dengan 5.600 harga perolehannya, tambah buka kurung pada tanggal 10 Desember yaitu 20.000
kalikan dengan harga perolehannya 5.700. Oke, tutup kurung. Nah, untuk harga pasarnya sendiri itu sama teman-teman, 5.900. Jadi langsung saja 40 lembar saham kalikan dengan 5.900 teman-teman. Nah, kita jumlahkan dulu. Oke. Nah, sudah terlihat kan teman-teman. Selanjutnya untuk laba atau rugi, surat harga saham belum direalisasi itu selisih antara harga perolehan dengan harga pasar 12.750. Jadi untuk penjurnalannya sendiri teman-teman biar itu di sini tanggal 31 Desember 2010, yaitu laba rugi belum direalisasi senilai ini teman-teman, 12 juta sekian. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung laba rugi yang belum direalisasikan untuk obligasi, yaitu perhitungan laba rugi penilaian surat obligasi, yaitu PT Mandiri dan PT Medco Oil. Untuk kita kasih keterangan, ini harga perolehan, ini harga pasar. Untuk harga perolehan PT Mandiri ini dari 1000 lembar saham. Kita ambil dari yang di atas tadi, PT Mandiri.
PT Mandiri harga perolehannya. Dan untuk PT Medco Oil 2 juta ini. Untuk harga pasarnya PT Mandiri 1.550.000 dan untuk PT Medco Oil 1.100.000. Nah, ini kita kalikan dengan jumlah lembar saham yang dibeli. PT Mandiri yaitu 1000 lembar saham. Untuk PT Medco Oil 40.000 lembar saham. 2.500. Nah, kita jumlahkan. Di sini selanjutnya kita jurnal. Kalau untuk saham jurnalnya laba rugi ada penyesuaian. Kalau obligasi sahamnya jurnalnya kebalikannya, yaitu penyesuaian harga pasar surat berharga pada laba rugi penyesuaian belum direalisasi. Oke, lupa kita hitung dulu yang belum direalisasi. Selisih antara harga perolehan dengan harga pasar. Oke, ini kita masukkan di sini. Oke, itu teman-teman untuk transaksi pada tanggal 31 Desember. Pencatatan penyesuaian nilai-nilai surat berharga. Selanjutnya kita akan menghitung yaitu pendapatan bunga dan amortisasi diskonto ya teman-teman. Kita catat di sini.
kita membuat tabelnya dahulu, yaitu tanggal, ada bunga nominal 6%, ada bunga efektif yaitu 5%, amortisasi, kemudian nilai buku. Untuk yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 2010 perusahaan membeli obligasi dari PT Jaya Margarya. Jadi untuk nilai bukunya langsung saja harga perolehan yang telah kita cari di atas ini. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2010. Nah, mengapa di sini April? Karena teman-teman bisa lihat pada transaksi tanggal 1 Oktober, yaitu bunga dibayarkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Jadi pembayaran bunga itu 1 tahun itu 2 kali, itu April dan 1 Oktober. Itu ya teman-teman. Untuk mencari bunga nominal, yaitu dari nilai nominal yaitu 15 miliar dari 15.000 lembar saham dikali dengan nilai nominal per lembar kali dengan persentasenya itu 6%. 6% tutup kurung. Oke. Maaf. Saja ya teman-teman di sini. Untuk bunga efektifnya teman-teman bisa cari dari sini 5% dikalikan dengan nilai bukunya. Oke, untuk amortisasinya ini selisih dari nominal dan bunga efektif. Sedangkan untuk nilai bukunya sendiri yaitu pengurangan dari amortisasi teman-teman. Oke, lanjut untuk tanggal 1 Oktober 2011. Ini juga 2011 ya teman-teman. Ini sama, turunkan. Ini 5% dikalikan dengan nilai buku tanggal 1 April. Ini selisihnya teman-teman. Nilai buku selanjutnya dikurangi dengan amortisasi. Lanjut untuk tanggal 1 April 2012 teman-teman. Ini sama, kita kalikan 5% dikalikan dengan nilai buku ini, amortisasi selisih bunga nominal dikurangi bunga efektif, nilai buku ini
dikurang dengan amortisasi. Sudah nih teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencari piutang bunga dari 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Oke, kita cari itu 3/6 itu ini teman-teman. Perusahaan akan membeli pada tanggal 1 Oktober. 1 Oktober ke 31 Desember itu berapa bulan? Tuh, per 6 bulan soalnya pembayarannya itu setahun 2 kali, itu 6 bulan. Kemudian dikali dengan 900 bunga nominal selama 1 tahun. Oke, 450. Kurang 0 teman-teman. Lanjut untuk amortisasi. Amortisasi 1 Oktober 2010 sampai 31 Desember 2010 ini dari 3/6 sama teman-teman, Oktober, November, Desember, 3 bulan dikalikan dengan ini teman-teman, amortisasi pada tanggal 1 April. Oke, 46. Lanjut untuk selanjutnya yaitu nilai buku investasi obligasi 31 Desember 2010 teman-teman. Itu dari selisih ini, nilai buku tanggal ini dikurangi dengan amortisasi. Oke, itu teman-teman. Kita berikan kolom di sini. Selanjutnya kita akan menjurnal. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga dan investasi obligasi. Untuk piutang bunganya ini pada tanggal kita hitung 450 juta. Lalu untuk pendapatan bunganya di sini investasi obligasinya ada 46 juta, 46 juta teman-teman. Jadi untuk ini selisih antara piutang bunga dengan investasi bunga. Ya, 403.995 teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung pendapatan investasi dari investasi bank Arta Prima teman-teman. Hitung dulu perhitungan
pendapatan dari investasi saham Bank Arta Prima. Pendapatan investasinya teman bisa melihat yaitu 25%. Dikalikan dengan 2 juta. Ini teman-teman bisa teman-teman lihat di laporan laba rugi komprehensif. Di situ laba bersih, dikalikan laba bersih ya teman-teman, 2.495.255 juta. Nah, ini pendapatan dari investasi Bank Arta Prima. Untuk jurnalnya sendiri kita cek tanggal 31 Desember 2010. Itu investasi saham pada pendapatan investasi. Senilai ini teman-teman, nah, kita hitung seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan mencatat penyajian investasi dalam laporan posisi keuangan ya. Catat penyajian investasi dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2010. Yang pertama yaitu aset lancar. Aset lancar meliputi nih surat berharga, obligasi pada penyesuaian harga pasar, surat berharga obligasi. Nilainya kita ambil dari jurnal umum. Nih penyesuaiannya yang belum direalisasi ini kita tambahkan lalu untuk selanjutnya ada surat berharga saham pada penyesuaian harga pasar, surat berharga saham
seberapa saham nominalnya ambil dari harga perolehan, kemudian selisihnya 12.750 juta. Kita tambahkan, lalu untuk jumlah aset lancarnya tambahkan keduanya, dikasih tambah dengan saham. Selanjutnya kita cari aset tidak lancar, investasi obligasi, dan investasi saham. Untuk nilai investasi obligasi bisa langsung dilihat di nilai buku terakhir, nilai buku ini, nilai buku investasi, kemudian untuk nilai sahamnya dari nilai harga perolehan. Kita coba lihat harga perolehan dikurangi dengan piutang dividen saham, ditambah dengan ini investasi saham, pendapatan investasi. Nah, kita tambahkan. Oke, 44 ini merupakan jumlah investasi. Seperti teman-teman, seperti itu untuk penyajian investasi laporan posisi keuangan.